Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini dalam acara P2K2. Sekarang P2K2 ini modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi sebelum dilanjutkan, saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak ini membuat kelompok dulu, Bu. Jangan banyak-banyak. 3 orang per kelompok. Saya kasih waktu 1 menit. Gampang, tinggal ibu yang berdampingan saja. Nanti akan ada diskusi antara ibu dengan ibu yang lain. Bisa dimengerti, Pak, Ibu? Ya, silakan saya kasih waktu 1 menit untuk membuat kelompok. Ini ada 30 ya, berarti nanti ada 10 kelompok, 3 orang ya, sudah siap. Nanti ini kelompok 1, 2, 3 sampai 10. Ya, silahkan, Bu. Siap, Pak. 3 menit aja. Mohon. Ya, sudah ya, Pak, Bu. Mohon, tos. Nah, setelah ini saya ada tugas nih kepada ibu dan bapak. Nah, kita ini kan selaku orang tua, Pak ya. Kita dimaksud orang tua itu karena kita sudah mempunyai anak. Nah, kalau kecuali kita masih belum punya anak, tidak mungkin disebut orang tua. Walaupun usia kita masih yang 19 atau 20, yang penting kita sudah menikah dan punya anak, pasti kita disebutkan orang tua. Ya, Pak ya. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempunyai anak semuanya. Nah, tolong nanti oleh si Bapak atau si Ibu ini ceritakan bagaimana hal yang sulit ketika mendidik atau mengasuh anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal yang menyenangkan. Nah, hal yang menyenangkan dalam mengasuh anak atau mengingat perilaku anak gitu kan. Jadi kita itu harus ada rasa kangen kepada anak gitu kan. Bisa dimengerti kan? Pasti ibu pernah jengkel ke anaknya, pernah mendambakan, oh, anak saya ini bagus gitu kan. Apa yang diingat di memori ibu, di pikiran ibu tentang anak kita ini? Kalau yang jengkelnya pasti ada, namanya juga kan anak, apalagi anak usia di balita gitu kan, pasti ada keluh kesah antara orang tua bila waktu mendidik anaknya. Silakan si ibu ini curhat ke ini, nanti dijelaskan apa yang disulitkan. Ayo jangan lama-lama ya, kasih waktu 2 menit saja. Ibu dan bapak berdiskusi hal yang menyenangkan dan hal yang menyulitkan waktu mendidik anak. Ya, silakan Bu, sambil saya menyiapkan materi yang selanjutnya. Ya, sudah Bu, Pak? Ya, sudah. Saya minta untuk kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Tadi kan ada 3 orang berbicara pengalaman saya nih. Ngangenin anak itu apa atau yang menyulitkan apa? Coba oleh Bu Tria, coba Bu. Ibu mau menyampaikan yang menyulitkan anak atau yang menyenangkan gitu, Bu? Yang menyulitkan aja ya, Pak ya. Ya, coba bagaimana, Bu? Seperti disuruh makan gak mau, disuruh mandi gak mau, kalau disuruh sholat gak mau, itu yang paling sulit dan sangat menjengkelkan seperti itu. Nah, itu pasti semua juga mengalami ya itu. Untuk untuk penyelesaiannya, kalau nanti berarti kan ibu-ibu ini udah pada paham lah gitu kan. Apalagi ibu-ibu sudah mempunyai anak, udah punya cucu, berarti ibu-ibu udah jago ini. Ya udah sukses lah jadi orang tua. Tapi tetap walaupun sukses jadi orang tua itu ada masalah seperti tadi ya. Suruh makan susah, suruh mandi harus suruh sholat. Itu yang sulitnya. Untuk yang menyenangkannya oleh si ibu. Nah, coba Ibu Ati, Bu. Coba Bu, menurut Ibu apa, Bu? Abdi mah, Pak, alhamdulillah urang kali teh mangke manteran, Pak. Di piwarang betul daekeun wae. Komo pangkungan mah, Pak. Enjing teh subuh-subuh teh tos buga. Bapak nama bobo kene aja nama tos buga tuh abdi teh nikah bunga gitu tah teu repot ngagugakeun urang kali teh. Gitu, Pak. Oh, ya. Terima kasih ya Ibu, Bapak yang sudah menyampaikan. Biar semangat, kasih oplos buat kelompok 1 ini.
Nah itu Bu. Nah terus kita ini masih selaku orang tua, nah menjadi orang yang lebih baik. Orang tua lebih baik-baik lagi. Kita udah baik tapi pengen lebih baik lagi Bu. Yang pertama itu harus mengingatkan, nah, mengingat hal yang membahagiakan, yaitu antara mengingatkan seorang tua kepada anak tersebut, harus dengan mengingatkan hal-hal yang baik itu. Jadi kita apabila kita kesal kepada anak, jangan sampai memarahi. Kita ingat anak kita ini pernah membanggakan kita. Kita dengan mengingat dia, secara otomatis rasa marah kita tuh akan hilang seketika karena mengingat kebaikan anak tersebut. Nah itu. Jadi ini bisa dipraktekkan oleh ibu dan bapak di rumah. Jadi kalau nanti kita kesal ke anak, ingat dulu gitu. Tapi kalau bagus kita mau mencubit, ingat dulu apa, oh dia pernah dapat juara 1 di kelasnya, kita akan menjadi lemah lagi kayak itu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini telah baik dengan merawat atau mendidik anak-anak ibu. Nah itu Bu ya. Nah terus sebagai orang tua, kita ini kan harus mempunyai persepsi atau aturannya harus sama antara orang tua, suami atau istri kepada anak. Jangan sampai kata si suami A, si ibunya B, nanti anak berpihak mana aturan yang lebih meringankan oleh anak tersebut. Makanya kalau si bapak A, si ibunya pun harus A. Jadi perkataan dengan perbuatan harus seimbang. Jangan begini, Neng, atau jangan cepat ke masjid mau sholat maghrib, tapi ibunya masih nonton TV, itu kan yang bertolak belakang. Jadi perkataan harus sesuai dengan yang diucapkan. Nah ini juga ada permainan Bu yang mengecoh. Nah tapi saya minta ibu dan bapak berdiri dulu Bu ya, agar biar nggak pegal gitu Bu ya. Berdiri Bu. Ya coba Bu berdiri. Nah ini ada permainan ini tidak asing lagi, bahkan sering dipraktekkan oleh anak-anak ibu. Permainan gampang. Saya kasih contoh dulu seperti ini. Ini kan ini apa Bu? Coba tahu kan ini apa? Nah ini. Terus setelah ini ada apa? Lutut terus. Nah itu berapa kita nyanyikan ya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah itu udah sesuai kan? Saya bilang ini kepala, pundak, lutut, kaki. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyamakan antara tadi menyuruh anak kita pergi ke masjid, kita pun harus mengikutinya. Kalau ibu-ibu nggak ke masjid kan mungkin sudah persiapan untuk sholat di rumah atau bapaknya membawa anaknya. Sekarang saya mempraktekkan apa yang diucapkan karena anak akan mengikuti yang diucapkan dibanding dengan yang dipraktekkan. Sekarang saya menyebutkan bagian anggota badan saya, ibu menyebutkan. Contoh saya bilang kepala. Nah, berarti ibu harus megang kepala ibu. Ya, coba ya satu kali. Coba kalau tadi udah benar kepala, pundak, lutut, kaki udah benar. Sekarang dimulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak. Ah, itu Bu. Nah, itu Bu, kebiasaan itu. Jadi kita pembicaraan harus sesuai dengan perilaku. Tadi kan kata saya kaki, ibu megangnya. Nah itu. Kadang ngiringan cariosan atau napi kumaha. Perkataan. Soalnya anak kebanyakan melihat dari gerakan saja kebanyakannya. Terus tadi Cedo ningali gerakan bapak, nah salah. Iya. Nah itu Bu ya, coba terima kasih kepada ibu. Silakan duduk lagi Bu. Nah jadi kesimpulannya gini Bu, Pak. Jadi pembicaraan kita harus sesuai dengan perilaku yang kita berikan contohkan kepada anak. Seperti permainan tadi. Karena anak akan mengikuti gerakan atau perilaku, bukan dari perkataan. Tapi yang harus sesuai itu perkataan dengan perbuatan harus sesuai dan seimbang. Berarti kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah itu Bu. Nah selanjutnya untuk sesi yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Purnawan. Silakan.